Daratan benua Amerika telah dihubungkan oleh jalan raya yang dikenal dengan Pan America. Jalan raya ini membentang dari ujung utara di Alaska, Amerika Serikat, hingga ujung selatan di Ushuaia, Argentina. Karena panjangnya yang hampir menyamai panjang benua Amerika Utara dan Amerika Selatan ini, Jalan Raya Pan America menjadi salah satu jaringan jalan terpanjang di dunia dengan panjang total lebih dari 30.000 km. Meski terlihat sangat keren karena panjangnya yang luar biasa, namun ternyata Jalan Raya Pan America terputus di bagian ini. Wilayah ini disebut Celah Darien, sebuah daerah hutan lebat, pegunungan terjal, dan rawa-rawa yang terletak di perbatasan antara Panama dan Kolombia. Dengan lebar sekitar 97 km, medan jalan di Celah Darien sangat terjal, berlumpur, dan basah. Meskipun memiliki medan yang berbahaya, Celah Darien telah menjadi rute utama migrasi penduduk dari berbagai negara. Mayoritas migran berasal dari Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Haiti. Bahkan ada beberapa yang berasal dari tempat yang jauh, seperti Angola, Bangladesh, India, dan Pakistan. Mereka yang memilih bermigrasi melewati Celah Darien karena tidak ada yang bisa diharapkan dengan tetap tinggal di negaranya. Sehingga mereka memutuskan untuk mengubah nasib di negara yang lebih menjanjikan kekayaan. Sayangnya, kemiskinan membuat mereka tidak sanggup membayar biaya perjalanan menggunakan jalur resmi. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 500.000 orang telah melewati Celah Darien. Tidak hanya orang dewasa, namun banyak juga anak-anak. UNICEF mengatakan sekitar 30.000 anak di bawah usia 18 tahun telah menyeberangi Celah Darien dan beberapa di antaranya meninggal dalam perjalanan tersebut. Kasus meninggal dalam perjalanan adalah salah satu resiko yang harus ditanggung ketika sudah memantapkan diri bermigrasi melalui Celah Darien. Setiap tahun, otoritas di Panama mengevakuasi puluhan mayat di hutan. Dan banyak pula yang hilang tanpa jejak, tertelan oleh alam liar. Orang-orang ini tidak hanya meninggal karena kondisi ekstrim di hutan, tapi juga karena kebijakan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat yang berpikir bahwa dengan membuat migrasi lebih sulit, mereka bisa mengurangi jumlah orang yang mencoba melakukannya. Namun kenyataannya tidak begitu. Semakin sulit perjalanan, semakin banyak orang yang tetap mencoba, dan semakin banyak yang meninggal. Selain itu, kelompok-kelompok kriminal yang disebut kartel malah semakin diuntungkan karena kesulitan ini. Sebenarnya, seluruh lintasan yang ditempuh orang saat mereka bermigrasi dari Amerika Selatan ke Amerika Utara melalui Celah Darien dikendalikan oleh organisasi kriminal yang menghasilkan jutaan, bahkan miliaran dolar setiap tahunnya dari adanya migrasi ini. Mustahil untuk melintasi Celah Darien tanpa bantuan penyelundup atau pemandu, karena organisasi kriminal yang menguasai wilayah tersebut meminta bayaran untuk perjalanan. Setiap pemandu yang bekerja di Celah Darien adalah jaringan kriminal. Para pemandu harus disetujui terlebih dahulu oleh organisasi kriminal yang disebut kartel dan menyerahkan sebagian dari penghasilan mereka ke organisasi. Mereka telah membangun tangga di lereng bukit dan melengkapi tebing dengan tangga serta camp, bahkan melengkapinya juga dengan wifi. Lamanya perjalanan tergantung pada seberapa banyak yang para migran ini bayar. Orang harus berjalan kaki selama 4 hingga 10 hari naik turun gunung, melewati sungai yang mengalir deras, dan melewati lumpur sambil membawa semua yang mereka miliki, tak terkecuali anak-anak. Mereka yang berhasil melewatinya kemudian naik bus melalui sebagian besar Amerika Tengah dan melanjutkan perjalanan ke utara melalui Meksiko menuju zona perbatasan Amerika Serikat. Namun perjalanan melewati Celah Darien hampir tidak pernah selancar ini. Pembayaran tidak menjamin perjalanan yang aman. Terkadang orang-orang yang dibayar untuk memfasilitasi perjalanan malah memeras migran untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ada juga laporan tentang kelompok bersenjata yang menyergap mereka yang sedang transit untuk merampas barang-barang mereka dan mencuri uang yang mungkin telah mereka simpan dan jahit ke dalam pakaian dengan harapan uang tersebut akan aman dari perampokan. Namun usaha tersebut tetap sia-sia karena kelompok bersenjata sudah berpengalaman menghadapi trik seperti ini.
Pemerasan dan penculikan pada saat perjalanan melewati celah darin merupakan kejadian umum. Lembaga Kemanusiaan Bantuan Medis, Doctors Without Borders, pada akhir 2023 lalu melaporkan peningkatan kasus kekerasan seksual massal di mana ratusan orang ditangkap, diserang, dan dilecehkan. Bahkan diperkirakan, pada bulan Desember 2023, satu orang mengalami kekerasan seksual setiap 3,5 jam saat menyeberang, menurut Doctors Without Borders. Ancaman kehilangan nyawa tidak hanya datang dari kelompok kriminal yang menguasai hutan, namun juga dari binatang buas dan kondisi ekstrim rute di celah darin. Jalan setapak yang dilalui sangat berlumpur, terutama di musim hujan. Di daerah pegunungan, seringkali diperlukan pendakian melewati bebatuan terjal atau berpegangan pada tali agar tidak terpeleset dan jatuh dari tebing. Beberapa migran yang berbagi kisah tentang perjalanan berbahaya mereka melewati celah darin menceritakan bahwa mereka melihat mayat-mayat di sepanjang jalan yang tertutup lumpur. Kemungkinan akibat terpeleset atau jatuh yang menyebabkan kematian. ¿Cómo está el camino? Duro, pero para adelante. We've made it, but the group just a few hours behind us didn't. They reported losing dozens. Rute perjalanan di celah darin juga termasuk melewati sungai-sungai yang berbahaya. Tidak hanya lewat pinggirannya, namun juga di aliran sungainya. Banjir bandang dan arus deras menyebabkan banyak orang tersapu dan tenggelam di air berlumpur. Memar, luka, gigitan binatang buas, dan patah tulang adalah hal yang umum terjadi. Kelembapan dan panas yang tinggi setiap hari, ditambah dengan kurangnya air minum bersih, kurangnya bekal makanan, menyebabkan banyak orang jatuh sakit dengan gejala dehidrasi parah. Satu lagi hal yang paling ditakutkan bagi para migran adalah mereka terpisah dari keluarga mereka. Mierda, yo dije, mi hija se cayó. No. No sé ni qué camino habrán cogido ellos, y él va solo. Un niño de 13 años solo con una Ustedes subieron la nota. Setelah berjalan kaki melewati sebagian besar hutan, para migran akan mencapai salah satu dari 2 komunitas pribumi kecil, yakni Bajo Chiquito atau Kanan Membrillo. Keduanya berada di Panama. Di sana, mereka bertemu dengan organisasi kemanusiaan internasional seperti Doctors Without Borders dan UNICEF yang telah mendirikan pusat penerimaan untuk menyediakan perawatan medis dan layanan kesehatan mental, serta akses ke kebutuhan pokok seperti air, kebersihan, dan sanitasi dengan fasilitas yang sangat terbatas. Selesainya perjalanan melewati celah darin bukan berarti selesai sudah perjalanan berbahaya mereka. Untuk sampai ke Amerika Serikat, para migran harus melintasi setengah lusin perbatasan lagi, di mana mereka menghadapi resiko dihentikan atau dideportasi. Bahkan jika mereka berhasil mencapai perbatasan selatan Amerika Serikat, yang memakan perjalanan sekitar 4.023 km dari Amerika Tengah, banyak dari para migran yang berakhir dengan diusir kembali ke negara asal mereka setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan bertaruh nyawa. Meski para migran harus menanggung resiko yang mengerikan jika melewati celah darin, namun celah ini tak pernah sepi. Bahkan dilansir dari UNICEF, diperkirakan pada tahun 2024, jumlah migran yang melewati celah darin akan semakin melonjak hingga 800.000 migran, mengingat kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan gejolak politik yang ada di negara-negara asal para migran. Selama puluhan tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyambungkan celah darin pada Jalan Raya Pan Amerika. Perencanaan untuk membangun jalan ini dimulai pada tahun 1971 dengan bantuan dana dari Amerika Serikat. Namun proyek tersebut terhenti pada tahun 1974 setelah para pecinta lingkungan menyuarakan kekhawatiran mereka. Pada tahun 1978, dukungan dari Amerika Serikat dihentikan oleh Departemen Pertanian karena kekhawatiran tentang penyebaran penyakit kaki dan mulut yang menyerang ternak. Upaya lain untuk membangun jalan kembali dilakukan pada tahun 1992. Namun pada tahun 1994, sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa
melaporkan bahwa pembangunan jalan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa celah darin berperan dalam mencegah penyebaran penyakit ternak yang berbahaya ke Amerika Tengah dan Utara yang tidak mengalami wabah penyakit kaki dan mulut sejak tahun 1954. Faktor inilah yang telah menjadi alasan utama mengapa hubungan jalan melalui celah darin tidak pernah terrealisasi. Selain itu, suku asli seperti Embera Wonan dan Guna yang terdiri dari sekitar 8.000 orang menyatakan kekhawatiran bahwa pembangunan jalan raya tersebut akan merusak ekosistem hutan. Apalagi suku-suku asli di celah darin bergantung pada aktivitas berburu dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka.